البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Udah nulis ini aja yang baik. Pakai pen yang baik. Kita masuk ke muka surat 203 dari Syarah Kitabil Iman ini. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, wa dzalika yadullu ala annahu yanbaghi lil mufti awil muallim. Ini menunjukkan hadis yang yaitu apa? Menjawab sesuai dengan keadaan si penanya. Ini menunjukkan bahwasanya semestinya si mufti atau si pengajar ayursyidas sa'il. Ya, ini kurang apa ini? Hamzah ya, as-sa'il. Membimbing si penanya bima huwa anfa'ulah, kepada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk dia. Baik. Qala al-'allamatu Ibnul Atsir rahimahullah, ulama tahun 600-an Hijriah. Wal mursyidu wal hadi, si pembimbing, si penunjuk, yang bagi lahu ayyusilas sa'il, semestinya dia menyampaikan si penanya ilal gharad, kepada matlamat dia, kepada tujuan, walaupun mungkin apa si penanya tidak tahu tujuan hakiki dirinya apa. Jelas si pembimbingnya lebih memahami, oh orang ini lebih memerlukan ini, memerlukan itu dan seterusnya. Bi altafi wajhin wa aqrabi tariq, dengan sisi yang paling lembut dan jalan yang paling dekat. Bima huwa anfa'u lis-sa'il, dengan sesuatu yang paling bermanfaat untuk si penanya. Wa ahsanu indahu waqa'an, dan paling bagus posisinya atau paling bagus waqa'an, yaitu masuknya ke dalam hati di sisi dia. Wa an yarfiqa bih, bersikap lembut kepadanya. Kalau kita tahu dirinya kedekut, nah kita bimbing, amalan terbaik adalah memberikan makan. Jangan bilang apa, jangan kedekut, jangan jadi korun. Nah, itu nggak boleh. Tidak seperti apa, ada itu Ustadz Hizbi di Indonesia itu mendakwahi dengan cara itu. Ibu-ibu jangan jadi korun, sedekahlah banyak-banyak. Ini yayasan kita perlu duit. Itu kasar sangat. Sudahlah, bid'ah yayasan itu. Ditambah dengan apa, cara yang kasar macam itu. Atau bukan ibu-ibu tapi apa, bapak-bapak, fulan jangan jadi korun. Itu menghina kalau yang seperti itu. Kemudian apa? Wa an yarfiqa bih, bersikap lembut kepadanya. Wala yabsu qaulalah, tidak memperpanjang pembicaraan kepadanya. Lihat dari keadaan si penanya tentunya. Wa yu'addida kullama yalzamu, tidak perlu membilang-bilang, yaitu menghitung-hitung apa yang wajib bagi dia. Kewajibanmu banyak begini-begini, tak perlu. Pakai kalimat yang jelas, memberikan makanan dan mengucapkan salam. Baik, sesuai dengan keadaan orangnya. Fayasqulu alaih, karena yang seperti ini akan memberatkan dia. Amalan terbaik apa? Langsung kita sebutkan 20 daftar. Jangan, kasihan. Kita kasih yang simple, yang sederhana untuk dia dan dia senang melakukannya. Wa yunafira min, menyebabkan dia lari darinya, lari dari amalan. Kalau lihat, oh ini bebannya banyak sangat ternyata. Wa ayyakuna jawabuhu ala hasabi halis sa'il, dan hendaknya jawaban dia sesuai dengan keadaan si penanya. Baik, selesai dari kitab Asy-Syafi. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tut'imut ta'am, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memberikan makanan, bi dhammi lamil fi'il. Lamul fi'il yang mana? Fa'ala, ta'ima, ya mimnya itu. Baik. Yuf'ilu, yut'imu, ya mimnya itu, lamnya lamul fi'il dibuat dham.
li'annahu marfu. Dia marfu lamma hadzafa adata nasbih, tatkala Nabi menghapus alat penasabnya. Wa illa, karena jika tidak demikian kita memahami fal aslu antu ta'imat ta'am, yaitu ada an dinasabkan. Karena pertanyaannya adalah tentang suatu keadaan atau hay'ah. Berarti apa? Kembalinya pada masdar, yaitu isim. Tutoim ini fi'il mudhari. Kalau dibuat isim berarti apa? Ada an tutoimat ta'am. Wa hadza jaizun inda amnil labs. Dihapuskannya an itu boleh apabila selamat dari kerancuan. Orang yang diajak bicara paham walaupun lafadz annya dihapus. Qala al-allamatul qari rahimahullah. Alhamdulillah selamat ya, tidak sampai putus. Biasanya langsung putus. Ada telepon. Baik. Al-Allamah Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, beliau asalnya Afghanistan tapi kemudian berpindah ke Mesir dan wafat di Mesir. Baik, ini ulama tahun berapa kurang lebih? 1013 atau 1014 Hijriah, berarti menjelang Imam An-Najdi, sebelum Imam An-Najdi sedikit. Qala tutaimu ta'am ila akhirih wa takdiru an tutaimat ta'am. Falamma hadzafa'an, tatkala Nabi menghapus annya, raja al-fi'lu marfu'an, maka fi'ilnya kembali marfu'. Ya, tatkala penasabnya dihapus, tatkala kosong dari penasab dan penjazm, fi'ilnya kembali marfu'. Kaqaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia memperlihatkan kepada kalian barak, yaitu kilat, yang menimbulkan rasa takut dan sekaligus harapan atau minat. Takut akan kilat, tetapi juga ada harapan, sebentar lagi ada hujan yang akan menyuburkan tanah dan semacam itu. Takdirnya apa? Yuriyakumul barak, ya ada an. Karena kita tahu min ayatih, min ini jar majrur muta'alliq bi khabarin mahdhuf kalau menurut Basriyun. Kalau menurut Kufiyun berarti apa? Sibul jumlah sebagai khabar, berarti yang setelahnya adalah sebagai mubtada. Tapi tak mungkin mubtada itu berupa apa? Fi'il. Mubtada harus apa? Mubtada isim atau fi'il atau harf? Ya, wajib isim dia. Kita tahu mubtada adalah apa itu? Al-ismul marfu' dan seterusnya. Berarti yurikum ini fi'il, wajib dirubah jadi isim. Kita kasih apa? An. Ayyuriyakumul barqa. Baik. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Kita masuk kepada bab yang ke-7 dari Sahih Bukhari ini. Untuk apa? Untuk Kitabul Iman. Bab minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Termasuk dari keimanan adalah seseorang cinta kebaikan menimpa saudaranya, yang mana kebaikan tadi dia sukai untuk menimpa dirinya sendiri, untuk didapatkan oleh dirinya sendiri. Ini sama ya, minal iman jar majrur sebagai apa? Khobar misalkan. Yang setelahnya an dengan fi'il mudhari sebagai mubtada'nya, yaitu mahabbatun li akhihi. Jadi sebagai apa? An dengan fi'il mudhari berubah jadi isim sebagai mubtada'. Syarhu unwanil bab, syarah dari tajuk bab ini. Aradal Imamul Bukhari rahimahullahu bihadzal bab, dengan bab ini Imam Bukhari rahimahullah menginginkan bayana anna min khisalil iman, penjelasan bahwasanya termasuk dari karakter iman, bal min kamalil iman, bahkan termasuk dari kesempurnaan iman adalah apa? Mahabbata. Baik, kenapa mahabbata? Karena ada anna itu. Bayan anna min. Berarti apa? Min dan seterusnya sebagai khabar. Mahabbata sebagai apa? Sebagai isim anna mansub. Anna mahabbatal khair lil akh min khisalil iman. Mahabbatal khairi lil akh ka mahabbatihi li nafsih. Kecintaan yaitu suka kebaikan itu tercurah pada saudaranya sebagaimana dia suka kebaikan itu tercurah untuk dirinya sendiri. Baik, ini karakter yang bagus sekali, adab yang baik, bukan hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan saudara yang lain. Dzalika li annal mu'minina ikhwah, sebabnya adalah karena kaum mukminin adalah saudara.
Wa sya'nul akh mahabbatul khairi li akhi. Karakter saudara adalah suka apabila kebaikan itu tercurah kepada saudaranya. Kama habbatihi li nafsih, sebagaimana dia suka kebaikan itu didapatkan oleh dirinya sendiri. Dzalikal khair, kebaikan tadi. Baik, ini karakter saudara yang fitrahnya masih baik. Ada enggak yang saudara fitrahnya mulai rusak? Mungkin apa? Persaingan antar pangeran, antar apa itu putra-putra raja, atau antar apa ya yang biasanya ya pemimpin-pemimpin syarikat, anak-anaknya mungkin bersaing untuk menjadi CEO nantinya setelah bapaknya mati atau apa, bersaing sehingga saudaranya sendiri mungkin akan dijatuhkan dan sebagainya. Al-haditsus salisa asyar, hadis yang ke-13. Qala al-Bukhari rahimahullah, as-salisa asyar, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya. Ini lama-lama kita boleh hafal nama-nama ini, sering-sering disebut. An Syu'bah, an Qatadah, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini termasuk sanad terbaik ya. Baik, termasuk bukan secara mutlak. Sanad yang lain wa an Husainin al-Muallim, qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maf'ul bihnya adalah ma itu. Baik. Takdirnya apa? Minal khair, yang berupa kebaikan. Rijalus sanad Musaddad. Musaddad secara bahasa maknanya apa ya? Yang diluruskan ya. Huwa Abul Hasan Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbil al-Basri. Baik. Kita menghafal 3 aja ini sudah bagus. Kalau di damat disemangati untuk menghafal lebih banyak nama-nama itu. Terutama nama-nama yang unik dan antik. Baik. Al-Basri Al-Asadi Abul Hasan Al-Hafidz Siqatun Siqah. Masya Allah sampai double. Wa qala Yahya bin Sa'id Al-Qattan, gurunya, lau ataitu Musaddadan fi baitih, seandainya saya mendatangi Musaddad di rumahnya, lakana yustahal, ini saya memang dia layak, dianggap layak untuk didatangi gurunya, walaupun asal ilmu adalah didatangi bukan malah mendatangi. Tapi saking hebatnya Musaddad sampai gurunya mengatakan dia layak untuk saya datang ke rumah dia. Wa qala al-Ijli, namanya Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbil ibni Mustaurid. Ini pun diringkas. Sebenarnya apa? Musarbil bin Mugharbil bin Mustaurid. Al-Asadi Al-Basri Siqah. Kana yumli alai, beliau sering mengimla hadis-hadis kepada saya hatta abjar, sehingga saya yang ajar itu apa ya, bosan kah bengang ya, saking banyak ya ilmu yang diimlakan sampai muridnya yang bosan. Baik. Qal ya Abul Husain, Musaddad berkata kepada Al-Ijli, wahai Abul Husain, uktub, teruslah engkau menulis. Fayumli alayya ba'da dhajri 50 hadisa. Nah, setelah saya bengang itu, beliau mengimla lagi kepada saya sebanyak 50 hadis. Langsung satu duduk arba'in habis tuh ya, arba'in Nawawi. Ini dengan sanad lagi di zaman itu. Fa'ata itu firrih latisaniyah. Kemudian saya datang lagi pada ketibaan saya, keberangkatan saya yang kedua, datang ke Basrah itu. Fa'asabtu alaihi zihama. Saya mendapatkan beliau sedang orang sedang berdesak-desakan belajar ke beliau. Ya, zaman itu orang murid beliau sampai apa ribuan atau belasan ribu. Baik. Fakultu, saya mengatakan, qad akhadtu bihadzi mink, saya telah mengambil bagian saya dari Anda, yaitu alhamdulillah pada rihlah yang dulu saya sudah dapat banyak. Sehingga walaupun dihalang banyak murid, saya tak rugi istilahnya. Selesai dari penukilan dari tahdhib. Wa Yahya, gurunya, huwa Abu Sa'id Yahya bin Sa'id ibni Farrukh Al-Qattan At-Tamimi, Abu Sa'id Al-Basri Al-Ahwal. Apa arti ahwal ya? Matanya itu kah agak juling kah sepertinya ahwal kalau tidak salah. Al-Hafiz Al-Faqih As-Siqah As-Sabt, julukannya banyak. Min a'immati ahlil ilal, imam dari ahli penyakit hadis. Wa ilaihi muntahat tasabbuti fil hadis bil Basrah, kepada beliaulah penghujung akhir penelitian penetapan hadis di Basrah setelah siapa? Syu'bah.
Qala Yahya bin Sa'id ikhtalaftu ila Syu'bah 20 sanah. Saya berbolak-balik belajar ke Syu'bah sebanyak selama 20 tahun. Iya, muridnya Syu'bah beliau. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi ikhtalafu yauman ma'a Syu'bah. Pada suatu hari orang-orang berselisih dengan Syu'bah tentang suatu riwayat yang betul mana. Faqalu, mereka mengatakan ij'al bainana wa bainaka hakama. Jadikan seorang hakim terpercaya antara kami dengan Anda. Faqat raditu bil ahwal. Maka Syu'bah mengatakan saya sudah ridho dengan ahwal, yakni Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Baik. Dan kelengkapan ceritanya sebagaimana dalam Muqaddimah Syarah wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim, ternyata apa? Al-Qattan mengatakan yang betul mereka, Anda kali ini keliru, gurunya disalahkan. Maka Syu'bah mengatakan, betul. Siapa yang mampu untuk mengalahkan engkau, mengalahkan hukum wahai Yahya? Ini gurunya tahu keutamaan muridnya. Wa an Ali bin al-Madini, muridnya yang dijuluki sebagai apa itu ya, Hayatul Wadi, qal ma ra'aitu a'lama birrijal min Yahya Al-Qattan. Saya tidak pernah mengetahui orang yang lebih tahu tentang para rawi melebihi Yahya Al-Qattan. Wala ra'aitu a'lama bisawabil hadisi wal khata' min Ibni Mahdi. Dan saya tidak tahu orang yang lebih tahu mana hadis yang benar dan mana hadis yang keliru melebihi Abdurrahman bin Mahdi. Baik. Selesai dari pembahasan di tahdhib, penukilan dari tahdhib. Wa Syu'bah, guru Yahya, huwa Abu Bistam, Syu'bah Ibnul Hajjaj Al-Asdi Al-Wasiti Al-Basri Amirul Mukminin fil hadis. Kama marra bina fi syarhil hadisil ashir. Iya, telah kita lewati itu. Kemudian Qatadah, guru dari Syu'bah, huwa Abdul Khattab Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, siqatun imamun mufassirun masyhur, dan beliau buta sejak bayi, akmah. Qala Abdur Razzaq an Ma'mar an Qatadah annahu aqama indahu Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab pernah tinggal di sisi Qatadah samaniyata ayyam, selama 8 hari. Faqala lahu fil yaumis salis, pada hari yang ketiga beliau berkata kepadanya, baik, alam ini apakah hamzah qata atau hamzah wasal? Akhirnya hamzah wasal seperti dalam riwayat yang lain. Irtahil ya a'ma faqat anzaftani. Yaitu siapa? Qatadah. Iya, Qatadah berkata pada Sa'id bin Musayyab, wahai orang buta, pergilah engkau telah menghabiskan ilmu saya. Alam bagaimana ceritanya sampai bilang seperti itu. Wa qala Salam ibnu Miskin, hadatsani Amr ibnu Abdullah qala lamma qadima Qatadatu ala Sa'id. Cuma ini masalahnya macam itu ya, berbalik. Cerita yang pertama, kira-kira siapa yang datang ke siapa? Annahu aqama anhu Sa'id, ataukah Sa'id sebagai fa'il, maksudnya bukan aqama indah ya, aqama anhu, yaitu Sa'id yang menyuruh dia bangkit, Sa'id yang menyuruh Qatadah untuk segera pergi dari majelisnya. Mungkin. Cuma kenapa 8 hari? Sementara hari ketiga sudah menyuruh pergi, yaitu Sa'id berkata, wahai orang buta, pergilah engkau telah menghabiskan ilmuku. Jadi Sa'id yang menyuruh Qatadah untuk pergi. Nah, riwayat yang lain mungkin lebih jelas memang. Lamma qadima Qatadatu ala Sa'id ibn Musayyab, tatkala Qatadah datang ke Sa'id ibn Musayyab, Qatadah Basri, sementara Sa'id ibn Musayyab adalah Hijazi. Faja'ala yas'aluhu ayyaman wa aksar. Maka mulailah Qatadah bertanya kepada Sa'id ibn Musayyab selama sekian hari dan banyak pertanyaannya. Iya, kesempatan bertanya kepada ahli ilmunya. Faqala lahu Sa'id, maka Sa'id berkata kepada Qatadah, kullu ma sa'altani anhu tahfadhu. Apakah semua yang engkau tanyakan kepadaku itu engkau menghafalnya? Qala na'am, ya. Sa'atuka an kadza, saya bertanya pada Anda tentang begini. Fakulta fihi kadza, Anda mengatakan jawabannya begini. Wa sa'altuka an kadza fakulta fihi kadza, ya disebutkan hafal pertanyaan dan jawabannya. Wa qala fihil Hasan kadza hatta radda alaihi hadisa. Berarti bagaimana ini? Al Hasan hadir dalam peristiwa itu, berarti zahirnya
Sehingga beliau membantah satu hadisan kasiran, roda alaih, apakah mengulangnya, ini mengulang ya, bukan membantah ya, mengulang kepada Sa'id ibn Musayyab hadis yang banyak. Faqala Sa'id, maka Sa'id mengatakan, ma kuntu adzunnu anna Allaha khalaqa mithlak. Saya tidak menyangka Allah menciptakan makhluk seperti dirimu. Iya, semuanya dihafal. Wa an Sa'id ibn Musayyab qala, ma atani Iraqiyun ahsanu min Qatadah. Tidak ada satu orang Irak yang mendatangi saya yang lebih baik daripada Qatadah. Ini menunjukkan keutamaan Qatadah. Wa Anas, bagusnya wa Anasun ya. Ini ana belum menghapus itunya yang bawah. Anasun mestinya. Ya dulu dipotong-potong biar cepat, tapi lupa harokatnya disesuaikan. Wa Anasun radhiyallahu anhu huwa Abu Hamzah Anas bin Malik bin Nadhr Al-Imam, Al-Mufti, Al-Muqri, Al-Muhaddis, Masya Allah, Rawiyatul Islam, julukannya banyak. Al-Ansari, Al-Khazraji, An-Najjari, Al-Madani, Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Khadimnya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk anak-anak berapa tahun? Melayani Nabi berapa tahun? Ya. Iya, 10 tahun. Sejak usia 10 tahun sehingga usia berapa berarti? Ya. Iya 20 betul. Menjadi apa? Termasuk yang paling banyak membawa hadis Nabi dari 6 orang. Iya, termasuk apa? 6 terbanyak. Wa qad da'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli khair. Rasulullah SAW telah mendoakan untuknya seluruh kebaikan, dengan seluruh kebaikan. Wa qala Allahumma aksir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah harta dia dan anaknya, wa barik lahu fih, dan berkahilah untuk dia pada pemberian tadi, harta dan anak. Ini menunjukkan boleh minta doa agar anak banyak, agar harta juga banyak, tapi apa? Di tangan orang yang baik, bukan di tangan orang yang keliru. Sehingga apa? Banyak sedekah, banyak amal soleh, dan juga apa? Kalau banyak anak, masing-masing anak ternyata beramal soleh, wah, untung orang tuanya tentunya. Dan didoakan keberkahan. Tuwfi radhiyallahu anhu sanata salasatin wa tis'in, tahun 93 Hijriah. Selesai dari pembahasan dari syiar. Al-ibratu minat ta'ammuli fi tarajimi haula'ir ruwah. Pelajaran yang diambil dari perenungan terhadap biografi para rawi tadi, dari sebagiannya apa? Yustafadu min tarajimi haula'ir ruwatil ajilla. Diambil faedah dari biografi para rawi yang paling agung tadi. Musabaratul ulama ala ahlil ilm, inda ahli, kesabaran para ulama untuk mengambil ilmu dari ahlinya sinina tawilah, di masa yang panjang. Ya, selama 20 tahun macam tadi itu siapa? Yahya bin Sa'id belajar ke Qatadah selama 20 tahun. Hatta yahsula khairan azima, sehingga mendapatkan kebaikan yang besar. Wa qad yakunu lit-talib maziyatun hatta yaj'alahu syaikhuhu hakimah. Dan terkadang si murid memiliki keistimewaan sehingga gurunya menjadikan dia sebagai hakim baina syaikhihi wa baina ba'dit tullab, di antara gurunya dan di antara sebagian murid fi ba'dil umur, bukan secara mutlak tapi di sebagian perkara, seperti yang Yahya bin Sa'id tadi. Kemudian wa inna afatil jasad la tamna'u minal hirsi ala talabil ilm. Faedahnya juga apa? Bahwasanya penyakit di dalam badan itu tidak menghalangi dari semangat untuk belajar. Contohnya siapa tadi ya? Untuk Yahya bin Sa'id ahwal, walaupun ahwal itu matanya juling kah ya? Kalau tidak salah itu enggak? Karena terlupakan. Kalau a'raj kaki pincang, ahwal sepertinya mata memang, walaupun matanya juling. Demikian pula yang tadi ya, Qatadah yang buta total tetap rela pergi jauh belajar kepada ahlinya. Tidak menghalangi beliau untuk belajar, dan Allah memuliakan. Wa qad yafuqu rajulun a'ma ghairah, dan boleh jadi orang yang buta itu melampaui yang lainnya minat tulab, dari para murid-murid yang ada, bihirsih, dengan kesungguhan dengan semangatnya, wajtihadin. Bagusnya apa? Biar sama berarti wajtihadih. Iya, ini anak kurang. Bihirsihi wajtihadih, dengan semangatnya dan kesungguhannya fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu.
Kadang apa kalau di antara kita kurangnya harta, teman-teman boleh beli pen, boleh beli buku banyak-banyak, buku yang bermanfaat. Saya hanya mampu beli buku tulis, tak apa, semuanya ditulis dan seterusnya. Ini tidak menghalangi untuk belajar. Kekurangan harta misalkan. Wa innal alim yajuzu lahu ayyuzakiya ba'da talamidhihi amama ghairihi. Juga faedah yang diambil, orang alim boleh dia mentazkiyah sebagian muridnya di hadapan yang lain. Bima huwa yastahiquh, dengan tazkiyah yang memang layak untuk dia, tidak berlebihan dan tidak sampai membuat orang lain dengki, tapi dengan cara yang baik untuk yang lain bersemangat. Baik. Fasanatul mutaqaddim sahihun bila syakin wala raib. Maka sanad yang terdahulu yang sebelum terjadi perpindahan sanad ini sahih tanpa keraguan ataupun kebimbangan. Wa an anatu Syu'bah la tadurrunil battah, la tadurrul battah. An-anahnya Syu'bah ini sama sekali tidak berbahaya. Li'annahu ghairu mudallis, karena Syu'bah bukan mudallis. Baik. Pernah beliau apa? Ditanya ketika mengatakan anfulan, kita tanya, wahai Syekh, ini Anda dengar kah? Oh, marah muridnya dipukul. Saya yang selalu memeriksa anak para guru, yaitu apa? Saya yang sangat keras dalam masalah seperti ini. Sampai Syu'bah mengatakan apa itu? La'an azniya ahabu ilayya min an udallis. Saya berzina lebih saya suka daripada saya mentadlis. Menunjukkan anaknya itu aman, tak ada masalah. Bukan berarti tadlis lebih dosa dari zina, tapi menunjukkan apa? Ini amanah. Hadis Nabi, saya tidak berani tadlis. Jelas zina dosa besar. Kadang beliau mengatakan apa? La'an asyraba baula himari ahabu ilayya min an udallis. Saya minum kencing keledai saya lebih saya sukai daripada saya mentadlis. Ini menunjukkan beliau masalah anak ini dijamin apa? Clear, bersih. Tidak khawatir ada penipuan. Wa qad abghadha tadlis sajidda. Beliau sangat membenci tadlis. Dia mengatakan at-tadlis akhul kadzib. Tadlis merahasiakan aib hadis itu saudara dari kedustaan. Summa qala al-muallif. Setelah itu Imam Bukhari mengatakan wa an Husain al-Muallim. Huwa al-Husain bin Zakwan al-Muallim. Iya, temannya Imam Ahmad ini. Al-Auzi al-Basri. Bahwa alam ini al-Maktab atau apa ini cara bacanya al-Maktab? Karena apa dikatakan seorang rawi dikatakan maktab itu karena apa? Memang beliau rajin apa? Mengajar murid-murid baca tulis. Baik. Siqatun lahu akhta, siqah dan punya kekeliruan, tak masalah. Wa huwa min asbatin nasfi Yahya bin Abi Katsir. Iya, beliau murid terbaik dalam masalah periwayatan terhadap Yahya bin Abi Katsir. Wa huwa min rijalil kutubis sittah. Baik. Wala adri kunyata, saya tak tahu kunyahnya apa, dicari di berbagai tempat tidak populer dengan kunyahnya. Qala al-Hafidz rahimahullah fi Taqribit Tahdzib, siqatun rubama wahim. Siqah terkadang keliru. Wa Qatadah Fatmar Robina Anifan. Telah kita lewati masalah Qatadah. Wa hadza sanadus tsani, sanad kedua wasalahul Imam Muslim. Disambung oleh Imam Muslim fi Shahihi. Gitu ya. Nah, kita lewati dalam kitab apa itu? Dalam kitab apa ya? Adab. Nah, tak boleh bicara tanpa izin. Minta izin dulu. Dengar cerita ini, cerita para ulama terdahulu. Faqal haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Yahya bin Sa'id. Kembali ke situ. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. An Husain Al-Muallim, an Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lafadznya walladzi nafsi biyadihi. Nah, ternyata sanad kedua ada tambahan faedah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu abdun, tidak beriman seorang hamba hatta yuhibba li jarih au qala li akhi, sehingga dia cinta untuk tetangganya atau mengatakan untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Baik, dengan ikhlas, jangan apa? Datang ke tetangga, ini saya cinta buah ini tapi untuk adik bolehlah. Oh, ini nanti orang boleh apa salah paham. Harus ikhlas. Kalau melamar langsung ke apa itu calon mentua. Jangan langsung ke perempuannya. Nah, datangi mentuanya. Datangi mentua. Apa namanya? Datangi orang tuanya. Ayo, tak perlu pakai bahasa-bahasa yang seperti ini. Ini untuk keikhlasan. Thayyib. Fa fi halifin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal hukm.
maka di dalam sumpahnya Nabi SAW atas hukum tadi, tanpa sumpah pun beliau shadiqun masduq, tapi sampai bersumpah berarti apa? Ta'kidun li ahamiyatih, sebagai penguat tentang pentingnya masalah yang Nabi ceritakan tadi. Iya, adab yang sangat agung di situ. Wa tabayyana bihadas sanad, dan menjadi jelaslah dengan sanad yang ini, sanad kedua, anna Husain bin Dzakwan al-Muallim taba'a Syu'bah, beliau mengikuti Syu'bah, menguatkan Syu'bah fi riwayatihi an Qatadah, dalam riwayatnya dari Qatadah. Wa qad sarraha Syu'bah bit tahdits an Qatadah, dan Syu'bah telah terang-terangan mengatakan apa itu haddatsana dari Qatadah. Jadi ini penguatan dari Imam Bukhari. Riwayat pertama an-anah Qatadah, riwayat kedua jelas ternyata an-anah siapa tadi? Syu'bah. Riwayat kedua jelas Syu'bah mengatakan apa itu ya? Sebentar. Oh bukan, yaitu nanti akan disebutkan Syu'bah terang-terangan di dalam riwayat Muslim. Dia mendengar dari Qatadah, kama sayati akhrajahu Muslim fi sahihi qala haddatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah. Belajar ke Syu'bah 20 tahun juga Muhammad bin Ja'far, ya anak tirinya. Qala sami'tu, nah ini mengatakan sami'tu Qatadah yuhadits, saya mendengar Qatadah menyampaikan hadis an Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi au qala li jarih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai untuk saudaranya, atau mengatakan untuk tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Baik, kalau tidak suka saudaranya, kalau tidak suka dirinya diperlakukan begini-begini, maka jangan dia memperlakukan saudaranya dengan cara itu. Lihat, apakah saudaranya rela, apakah dirinya rela diperlakukan begini, maka jangan memperlakukan saudaranya atau jirannya seperti itu untuk perkara-perkara yang ma'ruf. Wa Muhammad ibnu Ja'far asbatun nas fi Syu'bah. Baik. Ya ini bapak tirinya sendiri. Kita tambah satu baris ini. Wa Qatadah an anatuhu mughtafarah. An-anahnya Qatadah itu dimaafkan. Bi kasrati riwayatih, karena banyaknya riwayat dia dan mayoritasnya benar. Jadi tak masalah. La siyamal lati fi sahihain, terutama an-anah yang dalam sahihain. Baik. Walaupun nanti kita tambahkan lagi riwayat lain yang menunjukkan dia terang-terangan itu. Jadi sama sekali tak ada alasan untuk menghukumi lemah dengan sebab an-anahnya Qatadah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.